Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang percaya diri dan pendengar yang baik. 1. Percaya diri. Menurut KBBI, percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri, atau dengan kata lain suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Contohnya dengan mengakui kesalahan yang telah kita perbuat dan lain-lain. Percaya diri dalam Islam merupakan indikasi bertakwa dan beriman bagi seorang muslim. Percaya diri menunjukkan bahwa seseorang mensyukuri nikmat Allah, memiliki prasangka baik terhadap orang lain dan diri sendiri, dan percaya dengan semua kekuasaan Allah. Al-Quran sebagai rujukan pertama juga menegaskan tentang percaya diri dengan jelas, seperti Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat tersebut dapat dikategorikan dengan ayat yang berbicara tentang persoalan percaya diri karena berkaitan dengan sifat dan sikap seorang mukmin yang memiliki nilai positif terhadap dirinya dan memiliki keyakinan yang kuat. Dalam Asmaul Husna Al-Alim yang berarti yang maha mengetahui, juga dapat kita ambil pelajaran tentang kepercayaan diri, di mana seperti mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan, akan tetapi pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan olehnya. Ilmu yang dianugerahkan olehnya menjadi kehormatan baginya dan harus disyukuri dengan menampilkan perilaku percaya dirinya akan ilmu yang telah diberikan. Orang yang berilmu akan menampilkan perilaku percaya diri dalam memahami, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan kehidupan. Percaya diri yang dimaksud adalah dirinya meyakini bahwa ilmu yang diperoleh dapat memudahkan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, kita harus selalu bersikap percaya diri dimanapun kita berada. Karena dengan percaya diri kita dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan pantang menyerah. 2. Mendengar yang baik. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahzana minha aw rudduh, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatannya itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita dalam menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah pendengar yang bisa memahami situasi dan tidak menyakiti orang yang berbicara. Dalam Islam, menjadi seorang pendengar yang baik telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita dalam menjadi pendengar yang baik. Bahkan dalam Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala Al-Sami yang berarti ya maha mendengar, juga dapat kita ambil pelajaran berharga mengenai menjadi pendengar yang baik. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada suatu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan, baik suara itu berasal dari suara hati dan benak makhluknya, walaupun itu terdengar baik ataupun sebaliknya, ia tetap mendengarkan dan memperhatikan. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya harus dapat meneladani sifat Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Sami yang berarti yang maha mendengar, dengan menjadi pendengar yang baik. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan orang lain.
Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap sampan dan santun kepadanya. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita mempunyai banyak hal positif. 1. Lebih dihargai oleh orang lain. 2. Lebih mudah menemukan solusi dari permasalahan. 3. Membuat wawasan dan pengetahuan bertambah. 4. Membuat kita lebih fokus. 5. Membangun pertemanan yang baik dengan sesama. Sifat positif yang terlatih ketika kita menjadi pendengar yang baik ialah 1. Melatih kesabaran. Dan yang kedua, memiliki sifat yang lebih tinggi. Sebagai seorang muslim yang taat, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Pak Idul Adi Tulsi mewakili kelompok 3 mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.